Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu lagi pada pembelajaran daring kali ini. Semoga kita semua sehat. Kalian sehat di rumah? Ya. Alhamdulillah. Berarti kita tetap semangat untuk pembelajaran daring. Siap ya? Ya. Oke. Sebelum pembelajaran tentang mengkonfigurasi jaringan nirkabel kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu, semoga mendapatkan manfaat dari pembelajaran kali ini. Doa dipimpin oleh ketua kelas, silakan. Terima kasih. Ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya cek terlebih dahulu kehadirannya ya. Sudah kelihatan ini? Sudah ya. Di sini ada absensi. Saya absensi kalian terlebih dahulu. Abil Abdullah. Ya. Di sini di Google Classroom-nya bisa kalian buka di mapel teknologi jaringan berbasis luas ya. Ini kalian bisa simak video, ada 2 video cara setting TP-Link TL WA 5110G sebagai repeater ini. TP-Link-nya seperti ini ya. Ini sudah Pak Latif nyalakan. Nanti settingnya, koneksinya kalian colokan kabel lainnya ini, RJ-nya ke lubang ini di sini ya, lubang potnya ini. Ini kemudian kalian colokan ke perangkat laptop atau komputer kalian. Ujung ini ya. Ini TP-Link yang akan kita setting. Kemudian konfigurasi selanjutnya yaitu access point TP-Link ini sebagai klien. Jadi nanti kalian bisa memperbandingkan, menganalisa bagaimana setting TP-Link ini sebagai repeater, kemudian bagaimana men-setting TP-Link ini sebagai klien, gitu ya. Kemudian di situ ada modul atau PPT PowerPoint di dalamnya. Ini Pak Latif sudah siapkan seperti ini. Kalian bisa mempelajari berkenaan dengan materi mengkonfigurasi jaringan nirkabel ini. Gitu ya. Setelah itu kalian nanti bisa masuk ke LKPD-nya. LKPD ini proses kita belajar selanjutnya nanti ya. Sebelum kita persepsi, kita masuk ke pembelajaran, kalian kerjakan dulu pretestnya ini. Ini saya share linknya di chat ya. Saya share linknya di chat biar kalian bisa mengerjakan. Ya. Kita lanjutkan. Sebelumnya kita persepsi pelajaran yang minggu yang lalu, yaitu apa itu jaringan nirkabel. Ada yang masih ingat tentang jaringan nirkabel? Pak. Oh ya, Mas Dimas, silakan. Jaringan nirkabel atau jaringan wireless adalah jaringan yang tidak menggunakan kabel dengan biasa data. Oh ya, betul sekali. Ternyata kalian masih ingat tentang pelajaran yang lalu ya. Alhamdulillah, kita lanjutkan untuk pelajaran kali ini mengkonfigurasi jaringan nirkabel. Bagaimana kita men-setting dan mengkonfigurasi jaringan nirkabel dengan access point ini ya, tadi ya. Access point TP-Link TL WA 5110G ini
untuk nantinya kita bisa menyebarkan internet ke teman-teman kita atau di rumah kita, atau kalau yang punya warung di warung ya. Ada permasalahan bagaimana data kita dapat dikirimkan ke perangkat lain melalui hantaran apa? Kalau tidak melalui kabel, melalui access point ini. Access point ini ternyata menggunakan jaringan gelombang radio ya, atau gelombang mikromagnetik dan gelombang inframerah untuk melakukan transfer datanya sehingga data nyampe ke tujuan ke perangkat yang lainnya. Itu ya. Biasanya WIPAN itu menggunakan Bluetooth ya. Mungkin sudah bisa menerapkan sharing Bluetooth ini ya. Kemudian untuk jaringan WLAN kita menggunakan access point WiFi. Kemudian yang lebih luas lagi kita menggunakan WiMAX, dan kalau ke seluruh dunia kita akan bisa menggunakan satelit untuk penyebarannya. Jaringan nirkabel pada pertemuan ketiga ini selanjutnya kompetensi dasarnya yaitu 3.2 mengevaluasi jaringan nirkabel. Di dalamnya yang kita bahas kali ini 4.2 mengkonfigurasi jaringan nirkabel. Indeks pencapaiannya di sini. Selanjutnya tujuan pembelajaran kali ini setelah mengikuti kegiatan pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran problem based learning ya. Kita di sini nanti ada masalah yang dimunculkan tadi ya. Kemudian kita bahas bersama-sama, kita pelajari bersama-sama, nanti ada kelompoknya masing-masing. Untuk metode penilaiannya kita menggunakan kognitif dan psikomotorik ya. Pokok pembahasan jaringan nirkabel kali ini yaitu setting dan konfigurasi jaringan nirkabel, kemudian menguji perangkat jaringan nirkabel. Ya, ini bisa kalian baca untuk setting dan konfigurasi jaringan nirkabel. Cara setting wireless access point digunakan sebagai klien. Sebelum kita mulai ya, kita melakukan peregangan terlebih dahulu biar otot-otot kita tidak stres ya, biar nyaman kata teman kalian ya, biar rileks untuk melanjutkan pembelajaran hari ini ya. Sudah, selanjutnya kalian bisa lihat video, bisa simak, kemudian bisa analisis video yang ada. Buka LKPD pertemuan 3. Di sana nanti kalian dikelompokkan. Kelompoknya seperti minggu yang lalu ya. Kalian mengerjakan secara kelompok LKPD ini. Ini ya alat dan bahan sumber belajar untuk kita laksanakan praktik di LKPD-nya. Nah, tentunya ada komputer laptop dengan sistem operasi Windows 10 ya. Kemudian ada HP Android untuk uji coba nantinya. Kemudian ada wireless access point, ini alatnya. Kemudian ada router, nanti disetting sebagai router. Kemudian ada USB adapternya, wireless USB adapter ya. Kemudian ada kabel jaringannya ini. Kabel jaringannya, ada switch atau hubnya. Ini alatnya, switch atau hubnya ya. Kegiatannya di sini bisa kalian baca. Setelah itu, ini tugas kelompok kalian bisa merangkum susunan langkah-langkah kegiatan praktik pembelajaran dari video-video yang ada. Kemudian kalian kirimkan di sini. Kita laksanakan diskusi. Nah, ini soal diskusinya. Itu diskusi 30 menit, terlalu banyak. 15 menit ya. Siap? Siap ya. Silakan berdiskusi. Saya tunggu di sini ya. Sudah semua untuk proses diskusinya.
kita lakukan presentasi ya, masing-masing kelompok. Sudah ditunjuk perwakilan teman-temannya untuk mempresentasikan. Sudah ya. Silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan diskusi hasil kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diskusikan dengan kelompok Anda. Silakan tulis contoh-contoh jaringan kabel dalam kehidupan sehari-hari dan jelaskan mengapa jaringan tersebut dapat terhubung menggunakan perangkat yang kita gunakan seperti HP, laptop, atau komputer. Bentuk pemanfaatan jaringan nirkabel dalam kehidupan sehari-hari adalah 1. Sharing bill. Sama halnya pada jaringan kabel koneksi melalui wifi atau bluetooth bisa juga dimanfaatkan untuk berbagi bill antara sesama perangkat komputer pada jaringan. Terima kasih untuk presentasi kelompok 1 ya. Selanjutnya untuk presentasi kelompok 2, silakan yang mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Bayu ya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2 tadi. Mungkin ada tanggapan, pertanyaan atau sanggahan masing-masing? Sudah? Oh, sudah paham semuanya? Ya. Jika sudah paham, mungkin nanti pada penerapannya kayak kalian sebagai anak TKJ ya, artinya diharapkan bisa untuk mengsetting dan mengkonfigurasi jaringan yang ada di rumah kalian atau di sekitar rumah kalian, ya, dengan pembelajaran kali ini. Sebelum kesimpulan ya, kalian bisa mengerjakan prosesnya di Google Classroom ini. Nah, ini saya kasih waktu 10 menit ya. Oh ya, sudah. Ya, kita simpulkan saja pembelajaran kali ini. Silakan. Oh, Mas Dani ya, silakan. Terima kasih. Itu kesimpulan dari pembelajaran kali ini. Untuk menindaklanjuti pembelajaran berikutnya, kalian bisa memperdalam pembelajarannya melalui asinkron ya di Google Classroom ini. Untuk aktivitas di rumah secara kelompok, kalian bisa mengerjakan zona aktivitas siswa. Nah, ini kerjakan kelompok ya. Kemudian materi yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu tentang mengevaluasi permasalahan jaringan nirkabel dan memperbaiki jaringan nirkabel. Bagaimana kita mengevaluasi, mencari trouble atau masalah-masalah pada jaringan nirkabel, kemudian bagaimana kita memperbaiki jaringan nirkabel tersebut. Itu untuk pembelajaran minggu depan. Ya. Itu dari Pak Latif. Sebelum pembelajaran kita akhiri, ya, kita berdoa bersama-sama semoga pembelajaran ini bermanfaat. Ya, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Terima kasih atas kehadiran dalam pembelajaran daring kali ini. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.